Sekarang wilaun, wila itu berturut-turut. Sunahnya wudu berturut-turut. Wudu lagi tangan air mati, habis airnya. Lanjut di masjid, boleh nggak? Boleh. Namanya wila, lanjut ke anggota sesudahnya, sebelum anggotanya kering, sebelum anggota yang awalnya kering. Itu namanya wila. Tuh. Kalau udah kering dia baru lanjut, ya nggak apa-apa, tapi dia nggak dapat sunnah apa? Sunnah wila, berturut-turut. Boleh aja dari rumah baru tangan air mati, dia ke masjid tuh, nyambung apa lagi habis tangan? Habis tangan apa? Kepala. Boleh, tuh, boleh. Tapi sunnahnya wudu itu wila berturut tuh, sama kayak Fatihah. Fatihah itu wajibnya wila berturut-turut. Boleh napas sekali doang. Kalau Fatihah napas 2 kali batal sholatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. 2 kali napas batal Fatihah, harus ulang. Fatihah itu syaratnya harus wila, harus berturut-turut. Kecuali emang batuk atau emang dia nggak bisa nahan, nah nggak apa-apa. Atau dia nggak apa-apa. Tapi kalau emang nggak ada halangan, Fatihah dia napas 2 kali, ngaso. Ngapain dia ngaso lagian? Alhamdulillah alamin. Ngapain dia ngaso? Mikirin apaan? Mikirin tunggal antur, mikirin tunggakan, mikirin apa? Tuh, Fatihah ingat tuh. Fatihah nggak boleh terputus, harus wila, harus berturut-turut. Tuh. Fatihah harus berturut, jangan bengong baca Fatihah. Fatihah bengong, bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu. Boleh 1 napas, boleh berhenti sekedar 1 napas, 1 kali 1 kali napas. Iya, 1 kali napas 1 ayat. Jangan nyampe 2 kali napas dia berhenti, ulang lagi, belum batal sholatnya, dia ulang lagi. Kalau dia ulang nggak batal, diralat lagi. Tadi nggak sah, karena nggak sah. Fatihah itu harus wila berturut-turut. Baina af'ali wudu isalimi, baina antara af'ali wudunya, af'ali perbuatan wudu orang yang salim, wudu orang yang sehat. Wudu orang yang sehat itu wila sunnah. Jadi sunnahnya wila buat siapa? Baina antara af'ali perbuatan wudu asalim, orang yang sehat. Kalau orang yang punya penyakit beser, wila ini wajib. Tuh, wajib. Ada nanti, nah waliyazubillah ya, ada orang ngecas terus tuh. Dia ketika wudu, habis wudu udah pasti ngecas. Makanya ketika habis wudu dia harus wajib disumpel. Dia sholat nggak apa-apa tuh, walaupun ada yang keluar, sah tetap sholatnya. Tapi 1 kali sholat buat 1 kali wudu buat 1 kali sholat fardu. Tuh jangan dia nyambung lagi ntar, jangan. Kalau buat sholat Sunnahnya boleh, tapi kalau buat wajib 1 aja. Biasanya perempuan tuh, perempuan ada namanya istihadoh. 15 hari masa cuci, 15 hari masa suci. Setelah itu bisa kurang dari itu istihadoh. Ini dia headnya, kalau headnya 15 hari, jadi hitungannya begitu. Head 15 hari, masa suci 15 hari. Tuh. Ini dia head 15 hari. Berarti masa sucinya dia berapa dia? 15 hari. 13 hari keluar darah. Itu head bukan? Istihadoh. Ketika dia headnya 15 hari, dia sucinya harus 15 hari. 13 hari keluar darah, istihadoh, wajib sholat tuh. Bagaimana kalau ngecas terus? Sumpel, habis sumpel masih netes lagi sholat, nggak apa-apa. Dia wudunya harus wila, harus apa? Wajib dia wudunya wila. Wila apa di sini? Berturut-turut, nggak boleh ngasoh. Jadi yang ngasoh wudu ini apa? Nggak wila, sunnah. Wila sunnah buat apa? Orang yang sehat, wudu isalim, wudu orang yang sehat. Kalau orang yang sakit, dia udah penyakit beser atau yang terkena istihadoh, jadi wila ini wajib. Orang atau yang udah waktunya mepet, dia wudunya wajib wila, wajib berturut-turut. Udah tahu mepet dia wudu di sini, di sono, ngapain ya, keburu waktu habis. Waktu sholat 10 menit lagi. Itu dia wajib wudunya wajib wila berturut-turut. Sunnah wila buat orang yang sehat gitu. Ada catatan lagi. Wajib wila berturut-turut buat siapa tadi? Orang yang sakit dan orang yang apa? Waktunya sempit. Orang yang sakit dalam arti ada yang dia penyakit beser atau istihadoh tuh. Jadi punya istri, perhatiin dia masa suci. Kalau dia sucinya, jadi total 30 harian.
Kalau dia haidnya 7 hari, berarti kalau 30 diambil 7 berapa? Berapa? 23. Berarti sucinya 23 hari. Haidnya 7 hari, sucinya 23 hari. 20 hari udah keluar darah, itu bukan haid namanya. Ini namanya apa? Istihadah. Dia haid 7 hari. Terus baru seharusnya berapa? 23 hari suci ya. Baru 18 hari keluar darah lagi. Itu bukan haid. Apa itu? Istihadah. Karena namanya haid kalau di total 30 hari. Masa suci itu tergantung haidnya. Haid maksimal 15 hari. Kalau haidnya 15 hari berarti masa sucinya 15 hari. Haidnya 7 hari, masa sucinya 23 hari. Itu aja gampang. Haidnya 10 hari, masa suci 20 hari. Itu kudu juga dipelajarin. Kan di sini bain af'ali wudu'i salimi, antara perbuatan wudu orang yang sehat. Dengan apa? Wila itu bi'an yusyri'a, bi'an dengan bahwasanya yusyri'a, memulai dia itu fit tathiri, pada bersucinya dia, bi'an yusyri'a, dengan bahwasanya yusyri'a, dia memulai fit tathiri kulli udbin, di dalam mensucikan setiap anggota, qabla jafafi ma qablahu, sebelum keringnya anggota yang sebelumnya. Tuh namanya wila, dia bersucikan anggotanya sebelum keringnya anggota yang sebelumnya. Tuh. Dia mau wila tuh, lanjutin sebelum anggota yang dia mau basuh tangan. Ya, kalau mau wila ke mukanya belum kering, itu namanya wila. Ketika dia basuh tangan, mukanya belum kering, itu namanya wila. Berturut tuh, turut. Wazalika, dan sunnah muala itu littibai, ngikutin Nabi. Jadi dasarnya ada hadisnya. Wila itu littiba, dikata littiba ada hadis, ada dalilnya. Cuman di sini kita nggak bahas hadis, kita bahas fikihnya di situ. Khurujan min khilafi man aujabahu. Ketika kita jalanin wila, pertama apa? Littiba, ngikutin Nabi, dan juga khurujan, keluar daripada khilaf ulama yang mewajibkannya. Siapa ulama yang mewajibkan di sini? Catat, Imam Malik. Imam Malik wila itu wajib. Khurujan min khilafi man aujabahu, dan ketika kita melakukan wila, kita keluar dari khilaf, perbedaan pendapat ulama yang mewajibkannya. Wa yajibu lisalisin, dan wila itu wajib untuk salis. Salis ini orang yang punya penyakit beser. Jadi orang punya penyakit beser, wudunya harus berturut-turut, jangan sampai terputus-putus tuh. Wa yajibu lisalisin, wajib wila orang yang penyakit beser. Istihadah tadi ya, istihadah juga termasuk di situ. Dia wajib wila. Tambahan lagi, orang yang sempit waktu sholat, orang yang waktu sholatnya sudah sempit, dia wajib wila. Selesai, sunnah wila tuh. Sumpel aja sumpel. Jadi kalau darah istihadah, dia pakai pampers tuh, ada pampers buat orang gede tuh. Dia habis wudu, sumpel tuh, habis wudu dia cebok, dia sumpel, dia wudu, walaupun lagi sholat keluar darah, nggak apa-apa, nggak apa-apa, karena itu darah yang dimaaf, darah istihadah. Dan sunnah wudu yang berikutnya ta'ahudi akobin, akobin apa akibin itu? Akib, memperhatikan tumit. Tuh, ini tumit. Tahu tumit mana tumit? Tumit bawah kaki itu perhatikan tuh. Karena ada orang kakinya yang pecah-pecah tuh, yang belah-belah itu wajib diperhatikan tuh, harus kena air tuh. Ketika orang tumitnya, tapak kaki yang bagian ujung ini banyak lubang-lubang, itu harus kena air tuh. Ketika dia terbelah, harus kena air, harus diperhatiin. Sunnah wudu yang berikutnya ta'ahudi akibin. Dia perhatikan tuh, tumitnya perhatikan tuh. Kaki itu perhatikan, semua air kena air. Makanya sunnah apa? Tahlil. Kita sunnah tahlil. Kenapa tahlil sunnah? Itu kita perhatikan anggota, takut ada yang nggak kena air. Makanya kita sela-sela tuh, tangan kita tahlil, kaki kita tahlil. Tahlil kalau kaki begini pakai kelingking. Kalau tahlil kaki pakai kelingking. Dimulai dari kanan kelingking, sela-sela jari itu, dari kanan kaki kelingking, sela-sela jari terus tuh sampai akhir di jempol. Kalau kaki itu namanya tahlil. Itu apa? Buat memperhatikan, takut ada bagian anggota yang tidak terkena air. Tuh. Wa maukin, dan juga ta'ahudi maukin, atau ke situ. Memperhatikan
maukin, pojokan mata. Mauk ini nih. Mauk ini mauk. Ini maukin ini. Jadi wudu begini, kita begini perhatikan, sunnah tuh. Wajib ketika ada belek. Ada belek segede gunung, ya kadang nggak segede gunung nih. Ketika ada belek begini wajib. Ada kotoran mata, ta'ahudi, apa tadi? Maukin, wajib. Tuh. Jadi wudu kita suruh perhatiin ini nih. Ini namanya ta'ahudi maukin. Tuh, ta'ahudi maukin ini, perhatikan ini. Wahwa torofil aini, yaitu toroful aini, sudut mata, toroful ain, ujung mata, alladzi yang yali mengiringi anfa. Mauk itu mauk, wahwa toroful ain, sudut mata, alladzi yang yali mengiringi anfa, mengiringi hidung. Nih, sudut mata yang mengiringi hidung ini mauk. Jadi ketika wudu ini perhatiin nih, gini itu jangan sampai nggak diperhatiin ini. Kalau ada belek wajib begini. Wudu bener-bener wudu kita tuh. Jangan sampai kita begini lewat tuh. Ini ada ujung yang nggak kena aja, nggak kena air ujung. Kalau dalaman mata nggak wajib. Jangan mata dikena air nih, enggak. Yang wajib ini nih, mauk. Jangan, wah ini wudu dia saking ini nih, matanya diginin. Bagaimana supaya kena air? Ya enggak. Mauk ini maksudnya mauk ini nih. Ya apa sih namanya kalau bahasa Indonesia, apa sih bahasa kampung, apa sih namanya nih? Legokan. Legokan. Bang Nur punya bahasa nggak nih? Apa sih namanya kita nih? Bukan bijinya, ini belokan ini nih, legokan. Pokoknya legokan yang di situ yang dikhawatirkan ada tekukan yang di situ air nggak kena gitu. Jadi kita perhatikan ada tekukan anggota badan kita yang di situ air nggak kena. Kayak orang mandi perutnya gendut tuh. Ketika dia duduk ketutup bawah perutnya tuh, kelipet gitu. Kayak Bang Nur kelipet, dia nggak aku itu. Makanya Bang Nur diri dia bagusnya tuh, biar yang kelipet tuh kelihatan semua. Kalau dia duduk mandinya kelipet sama perut, nah di bawah perut nggak kena air. Nah, itu perhatikan mandi juga tuh. Jangan mandi aja, nggak sah tuh. Kurang ada anggota yang nggak kena air. Begitu juga wudu. Mauk ini kita perhatikan mauk. Walihas. Kalau lihas apa? Walihas. Jadi atopnya kepada situ tuh. Wa ta'ahudi lihazin, dan memperhatikan lihas. Wa huwa taraful akhar, yaitu ujung yang lain. Ujung yang lain ini lihas nih. Kalau lihas ujung mata yang ini. Nah, ini juga perhatikan tuh. Ini di sini ada banyak tekukan nih, takutnya nggak kena air. Jadi kita perhatikan mauk, perhatikan lihas. Lihas ini ujung mata yang ini. Ya, ini perhatikan nih. Jadi wudu yang benar, bagian muka, jangan gini doang. Gua kayak wudu bocah gini doang. Ini kita begini sunnah ini, mauk. Begini sunnah lihas, kita perhatikan nih. Jangan sampai ada anggota yang nggak kena air tuh. Makanya itu wudu. Ketika wudu yang benar, sholatnya juga insya Allah gitu. Jangan wudunya asal-asalan aja. Wudunya belepotan, sholatnya belepotan udah pasti gitu. Jadi wudu itu sarana penunjang buat bagusnya sholat kita gitu. Wudunya asal-asalan aja, sholatnya udah dapat dipastikan asal-asalan. Nanti kita pelajarin pelan-pelan nih. Sunnah wudu diantaranya apa? Memperhatikan ini ujung mata yang di hidung, dan juga memperhatikan ujung mata yang ada di ini apa nih? Di pelipis ya? Apa sih lagi namanya? Ya kalau bahasa ini kita, bahasa kampung apa ini? Ada pelipis, ujung-ujung di pelipis ya. Ini ujung mata di pelipis, diperhatikan nih. Takutnya di sini ketekuk. Kita lagi merem ketekuk nih. Ada yang ketekuk aja kena nggak kena air nih. Lagi basuh ketekuk, nggak kena air kan? Nah itu jadi nggak sah wudunya. Hati-hati. Makanya ketika ini kita perhatikan tuh. Ya, dia takut sama air, wudu merem. Ini ada yang ketekuk. Ada anggota yang ketekuk sehingga menyebabkan tidak terkena air. Jadi wudunya nggak sah tuh, gara-gara ada bagian kecil anggota tubuhnya yang enggak terkena air tuh. Perhatikan tuh. Bisababatai tuh, caranya bagaimana? Diajarin. Bisababatai sikihima, dengan dua telunjuk. Sababatai dua telunjuk tuh. Dua telunjuk, sikihima belahan tuh, belahan keduanya, sikihima belahan keduanya, dengan dua telunjuk belahan dua keduanya ini maksudnya ada di belahan lihas dan belahan ini mauk.
Tuh, dengan dua telunjuk. Jadi kita caranya ada tuh. Kalau kita begini pakai apa tuh? Pakai dua telunjuk sunnah nih, begini, dua telunjuk. Ini juga pakai dua telunjuk juga tuh. Tuh, kita perhatiin pakai dua telunjuk tuh. Tuh, ngerti deh ya? Paham ya? Jadi bisa babatai dengan dua telunjuk sikihima, dua bagian keduanya. Dua bagian keduanya mana? Bagian muk ada dua nih, bagian mauk dan bagian lihas. Wallahu alam bisawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.